Halo teman-teman, perkenalkan aku Etika Nailur Rohma dari Departemen Fisika Universitas Negeri Malang. Kali ini kita akan bahas strategi menyusun kerangka penelitian yang sistematis. Banyak mahasiswa sering bingung saat diminta membuat kerangka penelitian. Akibatnya, penelitian jadi nggak terarah, sulit dipahami, bahkan bisa keluar dari jalur. Padahal kerangka penelitian itu ibarat peta jalan. Dengan kerangka yang jelas, penelitian kita jadi lebih teratur dan punya arah yang pasti. Kenapa sih kerangka penelitian itu penting? Karena kerangka penelitian menunjukkan hubungan antar komponen penelitian, membantu kita tetap fokus pada tujuan, memudahkan komunikasi dengan pembimbing, dan tentu saja jadi dasar dari proposal atau skripsi kita. Tujuan penyusunan kerangka penelitian ada beberapa. Pertama, memberi gambaran alur penelitian yang sistematis. Kedua, memastikan masalah, tujuan, dan metode itu saling nyambung. Dan yang ketiga, menghindari penelitian yang tumpang tindih. Terakhir, sebagai acuan saat kita melaksanakan penelitian di lapangan. Secara sederhana, kerangka penelitian adalah alur berpikir logis dari masalah menuju tujuan, metode, sampai hasil penelitian. Bisa kita tuliskan dalam bentuk narasi atau divisualisasikan secara bagan atau flowchart. Intinya, kerangka ini menjelaskan hubungan antar variabel atau fokus yang kita teliti. Ada 7 komponen utama kerangka penelitian, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, variabel atau fokus, metode penelitian, dan terakhir, alur kerangka yang biasanya ditampilkan dalam bentuk bagan. Lalu bagaimana strategi menyusunnya? Langkah pertama adalah identifikasi masalah. Cari fenomena atau isu yang menarik untuk diteliti. Lalu, rumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian. Misalnya, apakah media interaktif bisa meningkatkan hasil belajar siswa? Dengan cara ini, masalah yang awalnya umum bisa jadi lebih spesifik. Langkah berikutnya, tentukan tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah. Tujuan ini harus realistis dan bisa diukur. Kemudian, jelaskan manfaat penelitian, baik secara teoritis untuk pengembangan ilmu maupun praktis untuk masyarakat, sekolah, atau pihak tertentu. Selanjutnya, tentukan variabel atau fokus penelitian. Kalau penelitian kuantitatif, biasanya ada variabel bebas, terikat, atau kontrol. Kalau penelitian kualitatif, lebih ke fokus atau tema. Lalu, pilih metode penelitian yang tepat, misalnya kuantitatif dengan survei atau eksperimen, atau kualitatif dengan wawancara atau studi kasus. Langkah terakhir adalah menyusun alur kerangka penelitian. Kita bisa buat bagan atau diagram panah untuk memperjelas hubungan antar variabel. Untuk penelitian kuantitatif, biasanya ada hipotesis, sedangkan untuk kualitatif lebih fokus ke hubungan antar tema. Kerangka penelitian bisa kita sajikan dalam bentuk narasi, bisa juga dengan visual seperti diagram. Yang paling bagus sebenarnya gabungan, yaitu narasi untuk penjelasan dan visual untuk memperjelas hubungan antar bagian. Ada beberapa tips praktis dalam menyusun kerangka penelitian, yaitu pertama, gunakan bahasa yang sederhana, dan pastikan setiap komponen saling nyambung. Lalu jangan membuat diagram yang terlalu rumit, selalu diskusikan dengan pembimbing, dan pastikan kerangka didukung dengan teori yang kuat. Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama, rumusan masalah terlalu luas, tujuan tidak sesuai, variabel tidak jelas, dan metode tidak relevan, serta tidak membuat diagram. Nah, kesalahan ini sering bikin penelitian jadi berantakan. Jadi, kerangka penelitian itu ibarat peta jalan. Kalau disusun sistematis dan konsisten, penelitian kita pasti lebih fokus, logis, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan lupa, langkah-langkahnya dimulai dari masalah, kemudian rumusan, tujuan, variabel, metode, lalu kerangka. Baik, itulah strategi menyusun kerangka penelitian yang sistematis. Ingat, kerangka penelitian yang jelas adalah fondasi penelitian yang berkualitas.
Semoga hal ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.